Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membagikan, analisis saya sebagai tugas asesmen tengah semester 2023 program Magister Manajemen Logistik, mata kuliah Sistem Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Adapun kali ini adalah ringkasan dari artikel atau jurnal internasional, an overview of the problematic issue in logistic cost management dari Robert Huna 2019. Dengan saya sendiri, Desima Ramalia, nomor pokok mahasiswa 211230011, dengan dosen Dr. Agus Purnomo. Abstrak dari artikel ini yaitu tantangan yang diangkat dalam artikel ini adalah kualitas layanan logistik yang berbanding lurus dengan biaya logistik. Semakin tinggi tingkat pelayanan logistik yang diharapkan akan selalu disertai dengan kenaikan biaya. Bahkan penurunan salah satu komponen biaya dalam proses logistik malah memacu kenaikan komponen biaya lainnya, yang secara total biaya logistik akan tetap semakin naik. Artikel ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup model optimalisasi logistik melalui perlakuan tiap kategori proses dan biaya. Artikel ini akan menganalisis, memberikan landasan empiris, dan menjadi literatur ilmiah dalam permodelan manajemen logistik. Introduction-nya, biaya logistik setidaknya menyumbang 6% dalam rantai pasok sebuah perusahaan. Persentase pendapatan penjualan dari perusahaan berkisar dari 6 hingga 25%. Tingkat pelayanan yang lebih tinggi berpotensi menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, namun pada saat yang sama, hal ini menyebabkan biaya yang lebih tinggi pula. Untuk itu diperlukan analisis capaian keseimbangan antara kualitas layanan logistik dan tingkat biaya logistik. Artikel ini bertujuan yang sama menentukan ruang lingkup model optimalisasi dengan melalui 24 artikel sampling dari tahun 1985 sampai 2018. Metodologinya melalui riset literatur dengan informasi yang diperoleh melalui database Clarified Analysis dari portal Web of Science, atau dengan kata lain data diperoleh melalui analisis pustaka atau artikel ilmiah sepanjang periode 1985 hingga 2018 dengan pencarian 24 artikel dengan keyword atau istilah yang di-search yaitu biaya logistik dan model biaya logistik. Di antaranya ditemukan 23 artikel dari 24 ini yang telah dikutip dalam Journal Citation Report. Result-nya yaitu dari 24 artikel pilihan penulis pada rentang periode 1985 sampai 2018, pada gambar kelima terlihat diagram pie bahwa dari 24 artikel ini menampilkan optimalisasi biaya ada di proses transportasi sebesar 36%, setara dengan proses stok atau persediaan, dan selanjutnya proses warehousing yaitu 18%. Dan proses lainnya ada proses ordering masing-masing 4%, serta proses packaging yaitu 2% dari keseluruhan biaya. Tabel kanan bawah ini berada menggambarkan banyaknya artikel dalam persentase yang membahas kombinasi biaya antara satu proses dengan proses lainnya. Yang paling dominan yaitu pembahasan terkait proses transport dan stok yang ditemukan dari 10 artikel atau kurang lebih 41,67%. Dan selanjutnya disusul dengan kombinasi pembahasan atau proses logistik lainnya yang 8% sampai 4%. Pada diagram ke-6, pada gambar ke-6 ini, diagram pie-nya menampilkan optimalisasi proses logistik pada 24 artikel ini, mulai dari proses distribusi yang mencapai 57%, proses purchasing atau pembelian 32%, dan internal proses lainnya yaitu 11%. Dari analisis ini, pada tabel di bawah, ditemukan bahwa 13 artikel atau kurang lebih 54,17% melakukan optimalisasi yang dengan proses distribusi. 7 artikelnya atau 29,17%-nya yaitu pembahasan terkait dengan purchasing. Dan sisanya ada 2 artikel yang membahas tentang hubungan internal proses, dan 1 artikel masing-masing ada pembahasan terkait purchasing, distribusi,
Dan yang terakhir distribusi, internal proses, dan purchasing. Discussion, perlu ditentukan ruang lingkup model optimalisasi terkait bagaimana perlakuan proses dengan biaya logistik untuk dianalisis. Karena besaran biaya yang dihemat dari proses logistik tidak serta-merta meningkatkan penjualan, tapi cukup berimpact pada peningkatan keuntungan. Sehingga setiap pengurangan kelompok biaya dari suatu proses logistik bisa saja malah meningkatkan kelompok biaya yang lainnya, sehingga perlu kesadaran atas saling ketergantungan biaya antar proses logistik dan berdampak pada tingkat kualitas layanan. Conclusion-nya yaitu sebagian besar artikel atau 41,67% hanya berfokus pada 3 pengendalian biaya utama dari proses logistik, yaitu pada proses transportasi, stok, dan pergudangan, yang porsinya besar dalam optimalisasi total biaya logistik. Optimalisasi proses logistik yang paling dominan dioptimalkan dalam 24 artikel ini yaitu pada proses distribusi dan purchasing. Dan conclusion selanjutnya, belum ada standar seragam, sehingga sangat tepat jika dikembangkan standar terpadu yang menyatukan masing-masing klasifikasi biaya dan proses logistik di tingkat global. Opini saya, bahwa artikel ini hanya terbatas pada 24 pustaka yang dipilih penulis pada rentang waktu yang terlalu panjang, yaitu 33 tahun, yang dikhawatirkan telah banyak dinamika persepsi terkait biaya dan proses logistik antar pustaka. Yang kedua, artikel ini dicari atau dipilih berdasarkan keyword biaya logistik dan model biaya logistik, yang menurut saya harusnya bisa mencoba mengambil berdasarkan satu parameter kesamaan, misalnya pada perusahaan FMCG semua atau lain halnya, sehingga kesimpulan bisa diperoleh lebih objektif dan tajam. Selanjutnya, artikel ini cukup cakap, menampilkan resume atau atas 24 sampel artikel dengan menggambarkan melalui pipe porsi dan presentasi kombinasi. Namun memang tidak ada breakdown per masing-masing sampel artikel tersebut. Dan dari sisi metodologi dan pendekatan teori, artikel ini masih sangat sederhana, yaitu mengembangkan pustaka definisi dan pengukuran kuantitatif singkat. Dan hasilnya pun terbatas pada rangkuman kasus saja. Baik, cukup sekian analisis dari saya. Semoga bermanfaat untuk bisa memberikan tambahan informasi dan sekaligus sebagai pemenuhan tugas asesmen tengah semester saya. Demikian disampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.